Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktarina, NIM 1930201188, kelas PGMI 05, mata kuliah Pendalaman Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Hani Atus Soliha, MPD. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas tema 6, subtema 4 tentang merawat tumbuhan pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2. Baiklah, di sini sebelum memulai pembelajaran, kita akan melakukan pengenalan tokoh pada buku tema 6. Di sini di buku ini terdapat tokoh yang bernama Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, dan Edo. Selanjutnya, kita akan membahas subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 1. Cermati cerita di bawah ini. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut dengan teman di sebelahmu. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Di bawah ini terdapat teks percakapan dialog antara Siti dan Ayah. Siti, mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Ayah pun menjawab, supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Siti pun bertanya lagi, apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Siti pun bertanya lagi, kapan kita harus menyiram tanaman? Ayah menjawab, setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Siti pun menjawab, baik Ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik menyiram tanaman setiap hari. Selanjutnya, kita akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari percakapan yang telah kita baca bersama-sama di halaman sebelumnya. Ayo berdiskusi bersama dengan teman-teman sebangkumu. Diskusikan pertanyaan di bawah ini. Warnai lambang tersenyum jika pertanyaan sesuai percakapan. Warnai lambang tidak tersenyum pada tabel jika pertanyaan tidak sesuai percakapan. Pertanyaannya, aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Jawabannya anak-anak adalah iya, kita menemukan kalimat tanya pada percakapan. Seperti, mengapa tanaman harus diberi pupuk? Apakah tanaman cukup dipupuk saja? Kapan kita harus menyiram tanaman? Dan apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Berarti kita akan mewarnai lambang tersenyum karena pertanyaannya sesuai dengan percakapan. Pertanyaan berikutnya. Aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan. Jawabannya anak-anak adalah tidak. Karena kita hanya menemukan 4 kalimat tanya. Seperti, mengapa tanaman harus diberi pupuk? Apakah tanaman cukup diberi pupuk saja? Kapan kita harus menyiram tanaman? Dan apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman?
Karena jawabannya salah, berarti kita akan mewarnai lambang tidak tersenyum pada tabel karena pertanyaan tidak sesuai dengan percakapan. Selanjutnya, pertanyaan kalimat tanya diawali dengan kata tanya, apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah? Jawabannya anak-anak adalah iya. Pada umumnya, kalimat tanya adalah seperti apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan siapa. Jadi, kita akan mewarnai lambang tersenyum karena pertanyaannya sesuai dengan percakapan. Pertanyaan terakhir. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Jawabannya anak-anak ialah benar. Karena setiap kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya, seperti contoh pada percakapan tersebut. Jadi, karena jawabannya benar, kita akan mewarnai lambang tersenyum karena pertanyaan sesuai dengan percakapan. Baiklah anak-anak, telah selesainya latihan diskusi kita. Sedikit ringkasan, Ibu akan menjelaskan tentang kalimat tanya. Penulisan kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat perbedaan. Biasanya, kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung pertanyaan dan diharapkan pihak lain memberi respon.